Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, semua manusia pasti membutuhkan kedamaian dalam hidupnya. Adapun kata damai dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram, tenang. Keadaan tidak bermusuhan dan rukun. Dengan kata lain, manusia tidak mengingini adanya suatu pertikaian, permusuhan, perpecahan, atau sengketa. Bersyukur kita punya Tuhan yang bukan hanya Tuhan dengan berlimpah kasih setia, bukan hanya sumber segala mujizat, tetapi Dia juga adalah Raja Damai, Allah yang perkasa, dan Bapa yang kekal. Saudaraku yang terkasih, namun pada suatu kesempatan Kristus justru membuat pernyataan yang berbeda yang sangat mengejutkan telinga semua orang yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang
seisi rumahnya. Setiap orang yang memutuskan diri untuk mengikut Kristus harus siap untuk membayar harga. Bukankah kita sering mendengar kesaksian dari saudara-saudara seiman yang karena imannya kepada Kristus, mereka harus ditentang, dikucilkan, dan bahkan tidak diakui lagi oleh keluarga besarnya? Ada pula yang diperlakukan tidak adil di dunia pekerjaan, serta tidak sedikit dari mereka yang dijauhi oleh lingkungannya. Mengikut Kristus berarti juga kita harus mau untuk memisahkan diri kita dari dunia. Saudaraku yang terkasih, dengan gambaran yang cukup keras itu, Yesus menyatakan, "Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang." Yesus datang bukan untuk berkompromi dengan kelemahan dan dosa, melainkan untuk memisahkan secara tegas kebenaran dari kejahatan. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Artinya bahwa kebenaran dan kedamaian adalah dua hal yang saling berkaitan dan tak terpisahkan, bagaikan dua mata uang. Menjadi pengikut Kristus berarti harus hidup dan berpihak dalam kebenaran. Karena itulah mencintai Yesus secara total dengan segenap hati adalah prasyarat mutlak. Sebab hanya dengan cinta yang mendalam akan Yesus, kita mampu memikul salib dan mengikutinya. Dari sinilah iman yang militan akan menjadi karakter kemuritan kita sebagai orang Kristen. Pertanyaannya, sungguhkah kita telah menjadi murid Kristus yang militan dan setia terhadap kebenaran? Ya Tuhan Yesus, kami ingin mengikut-Mu dengan tulus dan setia, dengan utuh dan total. Kami mohon ya Tuhan, tambahkanlah iman dan kasih kami, agar selalu menjadi murid-Mu yang militan, karena kami tahu Engkau datang bukan untuk berkompromi dengan dosa dan kesalahan kami, melainkan memisahkan dengan tegas kebenaran dari kejahatan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala cinta-Mu, karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.